Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali mengingat sistem pengajian yang kita lakukan setiap hari pengajian, yaitu kita berbicara tentang lahirnya pengajian itu, dan kemudian kita masuk kepada hakikat dari apa yang kita bicarakan. Berikut kita berikan tuntunan untuk dapatnya mengamalkan, dan terus dapat hendaknya untuk didakwahkan kepada selain diri kita. Itu sistem pengajian yang kita kembangkan. Nah, mengapa? Karena apapun di permukaan bumi yang kita tahu, itu kalau kita tidak begitulah paham, maka itu akan bisa menyesatkan. Contoh, di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, aqimus shalah, dirikan olehmu salat. Sama sekali kita tahu bahwa mendirikan salat itu hukumnya wajib. Tapi apakah seluruh orang yang tahu tentang mendirikan salat itu wajib memahaminya? Nah, itu perlu pertanyaan itu dijawab. Tidak, Bapak-bapak, Ibu yang berbagi. Maka sementara manusia mengatakan bahwa yang dikatakan mendirikan salat itu adalah melakukan salat, mulai dari takbir sampai salam nanti. Itu hanya pahami sebagai mendirikan salat. Nah, akhirnya mereka itu senantiasa selalu berpikir, menghabiskan pikiran dan menghabiskan tenaganya untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat lahiriah semata. Apakah itu tidak benar? Benar. Iyo aja itu. Nah, tetapi ada lain daripada itu. Belum bisa itu disebut dengan mendirikan salat. Itu baru hanya dapat disebut dengan melakukan salat atau melaksanakan salat. Nah, apa tuh harus tambahannya agar kita menjadi orang yang benar-benar mendirikan salat? Yaitunya harus masuk kita kepada unsur lain daripada diri kita. Bukan kita layakan berbincang tentang lidah yang dibaca. Bukan kita hanya semata berbicara tentang af'al, perbuatan yang kita lakukan dengan salat itu. Tapi kita harus masuk ke dalam hati. Maka apabila hati manusia itu tidak bersama dengan Tuhan, itu belum dapat disebut dengan mendirikan salat. Sehingganya hati yang dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan menemui Tuhan. Jadi menemui Tuhan itu bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Merasakan hati tadi keagungan Allah. Merasakan hati itu kehadirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan hati itu bahwanya mengerti apa yang dilakukan itu dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya banyak. Kalau di dalam Al-Quran misalnya alasannya wahwa ma'akum aina kuntum. Dia Allah itu serta kamu dimanapun kamu berada.
Kalau di dalam sejarah, di saat Nabi Musa alaihissalam dulu bertanya kepada Allah, bi ainaka ya Allah, di mana engkau hai Allah? Maka jawab Allah pada waktu itu, jangan dicari dan ke timur ke barat. Aku berada di dalam hati orang yang pecah karena rindu kepada aku. Nah, jadi rasa tahu, rasa ingin kepada Allah Subhanahu wa taala itulah bahagian daripada mendirikan salat. Dan terus terang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, itu sulit. Pada umumnya kita termasuk ambo sendiri, kadang-kadang belum sampailah ke makam itu. Makam kita hanya sekedar memperbaiki bacaan tadi, perbuatan di dalam salat itu, padahal kiranya itu baru disebut dengan melaksanakan salat. Nah, dikarenakan beratnya urusan yang menyangkut dengan hati itu, banyak manusia yang tidak mau payah bona mengaji. Umanjal hakun dapat. Itu adalah suatu prinsip pemahaman yang tidak benar. Dialah di dalam hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai ke lubang lahat. Mungkinkah ilmu yang disuruh tuntut oleh Allah itu hanya bersifat lahir semata-mata? Tidak. Kalau kita pelajari Al-Quran lahiriahnya mulai dari Alhamdulillah, Bismillah itu sampai Qul a'udzu birabbin nas, ada itu ukurannya. Tapi Nabi menyuruh menuntut ilmu tadi sampai ke liang lahat. Itu satu bukti bahwa di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahir semata-mata. Nah, itu tadi yang diceritakan di Misra. Zaman kita kini, karena kita tidak lagi masuk ke hakikat sesuatu, maka jadilah kita menjadi orang materialistis istilahnya. Yang menjadi ukuran segalanya itu adalah materi. Bentuk penampilan. Maaf. Kalau wadulah orang kini kok datang ke surau kita kok, ya, pakai jubahnya, pakai serbannya, segodang dakwah. Juan-buan sendiri grogi ngaji Bapak Ibu yang berbahagia. Mengapa? Karena penampilannya. Nah, di zaman kini indak diawak ko saja, udah ndak dibawa saja. Sampai kata kini orang berebut penampilan. Nah, akhir-akhirnya penampilannya itulah yang membawanya kepada kesesatan. Nah, jadi kembali kepada sepokok persoalan, ndak cukup hanya sekedar lahiriah saja doh. Tetapi kita harus masuk kepada hal-hal yang bersifat hakikat. Itu makanya dalam pengajian kita disebut tuh ada syariat, ada hakikat. Nah, untuk lebih jalannya syariatnya salat itu mulai takbir sampai salam. Atau dari istinja sampai salam, itulah komponen salat itu. Pada syariatnya. Pada hakikatnya apa? Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Cari kok di dalam zikir. Biasakan di dalam salat. Lakukan di dalam hidup. Kemanapun kita harus beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahi di waktu kebetulan. Di waktu angin nambah tiwi. Di waktu ombak nambah sabuang. Telingonya lah pokak. Udaratnya lah habis. Disitulah kita tempat bersudah. Iaitunya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, akan asing oleh telinga-telinga yang tidak pernah mendapatkan anjuran seperti itu. Walaupun ilmunya tinggi. Nah, itu makanya kini tidak segan-segan orang-orang berilmu kadang-kadang itu membatalkan kaji syariat tarikat hakikat. Kaji sosek jadinya. Padahal ini adalah sosek. Tidak tahu. Mengapa? Karena yang dia pegang adalah hanya lahiriah semata-mata. Coba kita komentari dulu. Nah, bahwa manusia kok tidak boleh terpukau oleh hanya yang lahir semata-mata. Dan tidak boleh kita cacik yang lahir itu. Iya, lahir tadi rancak. Innallaha yuhibbul jamil. Allah itu suka kepada yang jumbang. Jadi ba'amako ka jumbang. Nah, terserah kepada kita. Di situ kita salut dengan ya Adi Hidayat Uwais misalnya,
Nyo tidak terpaut dengan hal-hal yang bersifat lahir semata-mata. Nah, maka dalam Quran dijelaskan, innaha lakabiratun, bahwa sesungguhnya salat itu sungguh berat, illa alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Orang yang bertemu dengan Tuhannya. Orang yang selalu hatinya itu hadir dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikonan harus kita buru. Ikonan harus kita capai. Tetapi walaupun demikian, karena Allah pengasih lagi penyayang, nan penting adalah berusaha maksimal. Belajarlah dengan tekun. Istiqomahlah dalam mengaji. Dapat atau tidak, Tuhan tidak menargetkan kamu harus dapat. Tidak. Tetapi berusaha. Usahakulah nan dinilai oleh Allah. Usaha itu termasuk kepada jihad fi sabilillah. Nah, jadi kalau tidak dapat dia awak baru dah, tidak dapat tu dituntut Tuhan baru dah. Busau. Nah, itu makanya ambo sering menceritakan kondisi kita nanti di yaumil mahsyar itu ada 3 macam. Orang-orang yang selalu mencari kebenaran itu, kebenarannya sesungguh, walaupun yang lun dapat lain matinya, makanya akan menjawab nanti olun. Pada dijawab olun, nya sedang belajar, sedang mencari, sedang berusaha. Yang kedua, ada orang nanti akan menjawab, Allah dapat deknya. Iyalah serta Tuhannya kemananya pai, tak ada lain lengah dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi kondisi bagaimanapun tak pernah lengah daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lah dapat itu, Allah siatu. Itulah rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, wali-wali Allah, orang-orang soleh. Mudah-mudahan tercapai juga kita hal yang semacam itu menjelang mati, insya Allah. Nah, yang ketiga nanti orang yang akan menjawab tidak. Lah dapat rasa bertuhan tadi, wa huwa ma'akum tadi kita istilahkan. Tidak. Mengapa tidak? Tidak dikarenakan ada usahanya untuk itu. Maka yang menjawab Allah terang-terang jaleh itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab belum masih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjawab tidak karena tidak ada usahanya, orang telah akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi dalam Islam kita tidak bisa hanya sekedar mencapai dan menyempurnakan yang lahir semata-mata, tetapi kita harus memasuki suatu usaha untuk mendapatkan pendekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, kalau andai kata hati itu sudah benarnya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, nah maka hati itulah yang akan berkuasa pada diri manusia. Takkan pernah berbohong hati lagi. Dan memang hati itu tidak bisa berbohong. Tapi kalau tidak, maka manusia itu akan dikendalikan, akan dikuasai oleh nafsunya. Perlu kita ulang tuh. Di dalam diri kita itu ada 2 kekuatan. Satu kekuatan hati. Hati nurani. Nurani, sanubari, apa namanya terserah. Yang kedua kekuatan nafsu. Nah, apabila seseorang itu dengan Tuhannya, maka berarti kekuatan hatinya dominan. Bisa mengalahkan kekuatan nafsu. Tapi kalau hatinya tidak dengan Tuhan, maka nafsunya lah yang akan berkuasa pada diri. Apabila nafsu yang berkuasa, maka nafsulah yang akan memerintah. Memerintah kepada otak, otak memerintah kepada anggota tubuh, maka pada waktu itu sebaik apapun bentuknya yang diperintahkan itu, tetapi itu adalah pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembayanglah ancaan sembayang nak dipuji di orang, itu nafsu tu yang mendorong. Maka salat pada waktu sembayang pada waktu itu mengantarkan ke dalam neraka. Puasalah karena takut malu awak dikawan. Itu nafsu tu yang mendorong seperti itu. Maka kalau nya berpuasa, masuk ke dalam neraka dikarenakan puasa.
berpuluh tahun beribadah, tetapi nafsu dan di dalam tadi yang dominan, maka amalannya akan memasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tetapi kalau hati itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan diberi nur oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu nyok bertindak, nafsu tidak berbuat apa-apa. Yang memerintah adalah hati sanubari. Ambo pernah contohkan, kalau kita mendapat suatu barang berharga, maka pada saat itu yang hati nurani kita tetapnya mengatakan itu barang dak awak nan punya. Apabila lemah hati tadi, ndak dengan Tuhannya, ndak dengan Allah, maka dipengaruhilah, dihimpit oleh kekuatan nafsu. Maka nafsu pada waktu itu mengatakan, "Oh, kau beruntung awak kau mendapat barang berharga kau." Nah, maka diperintahkanlah oleh nafsu tadi keluar. Ba'ajanya nafsu cariakah bah supaya dapat barang tu jangan tahu orang. Utak berfikir. Akhirnya perintahkan ke tangan supaya disuruhkan. Agar dan tahu orang punya. Tapi kalau hatinya dekat dengan Allah, tidak tolok itu. Tidak toloknya dipengaruhi oleh nafsunya tadi. Maka otomatis hatinya merintah kepada otak. Hai otak, berpikirlah supaya kembali barang itu kepada orang punyanya balik. Maka apa keputusan akal pada waktu itu? Perintahkan kepada mulut akan mengatakan yang mendapat barang. Diperintahkan kepada tangan, diperintahkan kepada kaki kalau perlunya antarkan barang orang itu. Selamat tak dunia kalau itu dunia. Masyarakat kita. Nah, begitu bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Falsafah kehidupan kita di permukaan bumi. Jadi kalau kita balik ke dalam kehidupan kita hari ini, gunjang-ganjang, kacau dan lain-lain sebagainya, itu adalah dikarenakan tidak adanya usaha maksimal untuk mendapatkan nilai-nilai rububiyah, nilai-nilai hakikat di dalam kehidupan. Yang penting hanya lahiriah semata-mata. Saya paham ya? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tanda-tandanya orang yang telah mendapat sinaran nur Allah itu, hatinya selalu banyak berpikir kepada hal-hal besok. Bukan nampak saja, tetapi besok. Boleh jadi besoknya itu di dalam dunia. Jadi mulai hari ini sampai akhir hayat awak nanti apalah nang kedilakun dek awak kuat. Terpikirnya tu. Kau pikir juga awak lah ingin ini, ingin itu, ingin kaya dan lain sebagainya. Terpikir deknya. Bukan bencinya kepada kekayaan. Tetapinya tahu bahawa kekayaan itu belum tentu akan dapat menyelamatkan. Itu tanda orang yang dapat hidayah. Dan kemudian pikirannya itu langsung berpikir untuk akhirat. Kok matilah awak kini? Allah Nabi Nala bisa dibawa Nala elok agaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pikirnya kok. Sehingga di dalam sudah salat misalnya merenung. Kok hati alun laja Tuhan. Banyak berhuru hara yang menggoda di dalam kehidupan. Sehingga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda orang yang telah mendapat nur atau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia jalan yang kini. Nah, jalanlah kini heboh kini ke di ibu kota di Jakarta. Iko sebabnya kok nomor kuasanya merasa santiang, merasa hebat, tak ada lebih daripada ini oleh. Ndak tahunya do nomor itu tu akan berakhir nanti. Sekalipunnya seseorang jenderal misalnya, itu akan berakhir jenderal tadi. Dengan pensiun. Tak terpikirnya tu. Sehingga berbuat sekehendak hatinya. Nah, sekehendak nafsunya di dalam kehidupan di permukaan. Akhirnya Allah melaknat. Tak sadonya doh. Tetapi banyak yang telah seperti itu di akhir zaman kok. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Semakin tampaklah. Tugas kita di permukaan bumi adalah berusaha menuju suatu titik tertentu
Tapi jalih titik tertentunya itu. Titik mana harus kita capai dalam kehidupan di permukaan bumi. Yaitunya titik hakikat. Titik sesuatu pemahaman yang tidak lagi dicampuri oleh berbagai macam khurafat. Itulah yang kita cari di permukaan. Itu disebut dengan pengabdian. Jadi maka Tuhan mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada aku. Atau menghambakan diri kepada Allah tadi. Seperti yang tadi. Mengenalnya Allah itu. Tahunya, merasakannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka unsur-unsur rohaninya itu takluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau bertanya kita anan dikecekkan mengabdi kepada Allah sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita diberi rasa oleh Allah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang mengabdi. Kita diberi rasa harap oleh Allah. Rasa harap kita tertumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi rasa cinta oleh Allah. Rasa cinta kita tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gunanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Nah, bagi orang yang tidak tercapai pengabdian kepada Allah itu, tidak sampainya ke kita. Kalau diberinya takut oleh Allah, rasa takut, tapi takutnya itu kepada yang lain. Lebih takutnya lagi kepada alam, kepada makhluk dibandingkan kepada yang lain. Lebih harapnya kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadinya. Jadi menjadi orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita adalah memposisikan segala rasa-rasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada Allah itu sendiri. Itu makanya tadi yang mendahului. Kita belum mungkin sampai sepenuhnya lagi ke kita. Kita masih lebih takut kepada yang lain daripada kepada Allah mungkin. Tapi kalau kita berusaha, itu dimaafkan Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kalaulah kita memadai, takut kepada yang lain, harap kepada yang lain itu lebih daripada Allah, itu musyrik namanya. Tak dosa kita untuk membebaskan diri, maka itu tidak akan dibangkit manusia daripada nerakanya Allah. Karenanya ada orang syirik namanya pada waktu itu. Nah, jadi mungkinkah seseorang tadi akan sampai mencapai rasa penyembahan tadi, ubudiyah tadi kepada Allah semata-mata tanpa adanya usaha? Tidak bisa. Usaha kula yang dimaksud dengan yang disebut tarikat. Apa usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai dirinya agar menjadi hamba Allah? Usaha ku disebut dengan tarikat. Nah, dari mananya mulai menjalani tarikat tadi? Dari syariat. Apa itu? Menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Nyutata kehidupannya, nyutata pemikirannya, nyesuaikan pemikirannya tadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti menjadi khalifah yang baik. Kalau nyala menjadi khalifah yang baik, akhirnya di dalam kehidupan tidak akan pernah nyala berhenti mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyala tidak berhenti mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut, rasa rindu, rasa segala tadi akan tertumpah kepada Allah, maka pada waktu itu mereka disebut dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena kita harus usahakan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Nah, jadi semakin nyata bahwa alam semesta dari bumi sampai ke langit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, yang mengatur, yang menentukan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatur, menentukan. Dari tungau sampai ke gajah. Ya. Kalau kita bayangkan rumit kita memikirkan Bapak Ibu yang berbahagia. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, kata Tuhan. Allah tidak segan-segan menjadikan nyamuk bahkan yang hina daripada itu.
Tak segan-segan Tuhan. Untuk apa? Untuk iktibar. Bayangkan, seekor gajah itu sama dengan nyamuk. Nyamuk pakai belalai, gajah pakai belalai. Nyamuk pakai hati, gajah pakai hati. Nyamuk tadi beranak, berketurunan, gajah pun punya keturunan. Coba bandingkan. Bisa kok agaknya kita amati. Terutama dengan mata telanjang atau dengan mikroskop sendiri pun, kecuali alat-alat yang lebih canggih, tak bisa teramati itu. Nah, ini tak tanggung-tanggung istimewanya. Maka berarti nyamuk pun harus membawa kita kepada Allah. Gajah pun harus membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keagungan, mengingat kebesaran keilmuannya Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Harus seperti itu. Semui selimbado mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang, matahari membawa kita kepada takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati kita akan penuh dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dominan, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bisa untuk melupakan segala sesuatu yang tempat terpautnya hati kita. Hati kita terpaut kepada dunia, pada saat itu dunia akan menjadi ringan di dalam hati. Apapun tempat terkaitnya hati akan menjadi ringan kalau kita sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat bahwa Sulaikha itu sangat cinta kepada Yusuf. Sehingga akhir-akhirnya Sulaikha itu mendayu Yusuf, tapi tidak tadayu si Yusuf. Namun si Yusuf tadinya orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya beralah, namanya mengakui kesalahan walaupun tidak salah. Dimasukkan ke dalam tansi. 7 tahun di dalam tansi. Akhirnya dijadikannya sebagai perdana menteri oleh raja. Menjadi raja kecilnya di dalam penjara tadi. Dicopek ceritanya. Nah, maka si Sulaikha yang di luar, sepeninggal mati lakinya Sulaikha tadi, Sulaikha kurus. Ya, meranggih badan tadi karena cinta kepada Yusuf. Ketika Zulaikha pada waktu itu, tidak ada suatu ruangan kecil pun di dalam hatiku kecuali Yusuf. Sehingga badanlah kuru dek Yusuf. Buatlah kusui dek Yusuf. Jangeklah konduh dek cinta kepada Yusuf. Begitu kalau hati dipenuhi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu, si Yusuf tadi membawa kudo, membawa anak buahnya keluar. Lalulah di luar buah. Tabaun dek Sulaikha, itu kan santiang orang jatuh cinta. Di luar buah kan lalu dan dicintai tadi, tabaun je dek diskon. Tentu. Akhirnya painya ke kion. Nyo ambek kudo tadi, togaknya di tengah jalan. Marah Yusuf. Kecik Yusuf, wahai orang tua, mengapa engkau menghalangi aku lalu di tengah jalan? Pijaknya dek kudo kau, itulah bahasa kitanya. Nah, maka akhirnya si Sulaikha kembali kepada tempatnya, ke rumahnya. Datang wahyu dari Allah. Wahai Yusuf, mengapa engkau hardik orang tua tadi? Itu adalah orang tua itu tua karena memikirkan engkau. Tidak ada suatu relung dalam hatinya karena mencintai engkau. Balik ke kion. Balik ke kion. Akhirnya diperintahlah oleh wahyu untuk nikah dengan Sulaikha. Nah, agak ya, Yusuf santiang gagah, tak ada berubah baru. Dan Sulaikha lah gaek, dia memikirkan abah suruh pulau kawin dek siapa kekian. Begitu hebatnya peristiwa itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, tetapi Allah berkehendak. Kehendak Allah dibalikan mudo berbalik Sulaikha. Lah berbalik mudo Sulaikha, lah terjadi pernikahan, kemudianlah bergaul. Akhir-akhirnya Sulaikha diminta oleh Yusuf. Taruhlah istilah kita kini pai bermulan madu misalnya. Ya, pai raun lah istilah kita. Ketika Sulaikha pada waktu itu
Indah adolai di dalam hatiku semenjak aku kenali engkau dan Tuhan engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Indah adolai di dalam hatiku itu suatu ruangan untuk mengingat engkau, tetapi sudah dipenuhi oleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi. Nah, jadi tidak boleh ukatu dia untuk menghibur segalanya kepada si Yusuf tadi karena cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tidak dituntut seperti itu doh Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi berusahalah agar kita mampu menampak keagungan Allah, merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harus laksanakan di dalam kehidupan kita, terutama sekali di dalam salat 5 kali sehari semalam. Maka para ulama itu membagi makam salat tu. Yang pertamanya sebut dengan makam munajat. Di waktu mengucap Allahu Akbar, nyo naik meninggalkan alam, ko ado nampak dia ragi lapik sembahyang menjalang Allahu Akbar. Di waktu Allahu Akbar dibaca, sehingga jiwanya, rohnya tadi naik, tidak memperhatikan lagi lapik sembahyang. Walaupun tampak di matanya, tetapi yang membimbangnya adalah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak adanya di situ Allahu Akbar itu sampai huruf itu alif lam lam ha. Akbar sampai huruf pula. Jadi 8 hurufnya tu. Anan tampak adanya Allah yang tidak akan mungkin dicari dengan mata. Tak mungkin akan didengar dengan telinga. Lam yang pertama itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tampak adanya di dalam batinnya bahwa sifat Allah itu tidak berhingga. Kok terkena sayang? Sayang Allah tidak bisa dibandingkan dengan sayang yang lain. Kok dikumpulkan seluruh sayang yang ada di permukaan bumi, masih berat sayang Allah Subhanahu Wa Taala tadi kepada makhluknya. Kok disebut kuasa? Tak ada yang akan menandingkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di lam yang pertama tu al. Jadi di alif nampak di situ Allah yang tidak berbanding, lam yakul lahu kufuwan ahad. Di lam yang pertama nampak sifat Allah tadi yang tidak sekupu dengan yang lain. Nah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yang kedua pun begitu. Maka dimusyadadakan lam yang kedua sifat dan asma. Setiap sifat ada asmanya. Allah pengasih penyayang, nama sifatnya adalah Ar-Rahim. Allah itu kuasa, namanya Qadir. Allah itu mengalahkan, Aziz. Jadi ada sifat, ada nama. Maka disejundunkanlah alam dan dua tadi menjadi al. Nah kemudian ha. Ha itu adalah menunjuk terasudnya af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun yang bisa tadi mencipta selain daripada Allah. Seaneh apapun, seajaiban apapun yang terjadi di permukaan bumi, itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sewaktunya mengucap Allahu Akbar. Nah, Akbar adalah disebut itu dengan khabar. Alif lam lam ha tadi bagaimana? Akbar. Akbar itu isim tafdil, melebihi segala-galanya. Sayangnya melebihi segala-gala, dan apapun yang ada di Allah tadi melebihi segala-galanya. Nah maka berarti naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutlah itu dengan makam Mi'raj namanya. Jadi kalau kita asyik jual dek baju, asyik jual dek lapik sembayang, tandanya kita belum mi'raj. Ya, kalau nak kita pikir apa nak nampak dek kita terfikir sekali berarti kita belum mi'raj. Tapi jangan diterjemahkan kalau tak nampak lai lapik, tak nampak ragi lapik sembayang, bukan itu artinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat, di waktu menggapai Hasan dan Husain kayaknya pegang Hasan dan Husain, tetapi rasa bertuhan tadi tidak pernah lepas dalam hati nurani. Itu permasalahan. Itu makam pertama. Mudah-mudahan juga tercapai begitu hendaknya melaki mati. Nah, yang kedua disebut makam tadi makam tawajjuh. Tawajjuh itu artinya menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca Allah mendengar. Bergerak kita Allah melihat. Terlintas dalam hati kita Allah mengetahui. Tidak ada satu pun di jagat raya konon tidak diketahui dan tidak dilihat bukan kita saja. Konon dikatakan
memenuhi sekalian alam, meliputi sekalian runggo, dari rambut dan salai sampai darah dan setitik. Allah Allah semata-mata, artinya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tak ada yang tak tahu Tuhan. Dalam kolam, dalam gelap sekalipun Allah tadi tahu. Mengerti kita, paham kita dengan itu. Nah, yang ketiganya disebut dengan makam musyahadah. Musyahadah artinya jalih bonah. Di mana letaknya itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam tahiyat. Tidak sah salat kalau kita tidak bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita menyaksikan, kita menampak dengan secara jelas bahwa memang Allah itulah yang akbar. Balik pada tadi berbalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu akan dilalui di dalam mempakajikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik kita kepada persoalan pokok balik. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. Syariat adalah yang lahir-lahir, tarikat adalah cara, hakikat adalah tujuan. Nah, maka baru kita dapat mengamalkannya dengan sempurna. Barulah disebut kok salat, mendirikan salat. Kok puasa, mendirikan puasa. Kok beramal apapun, mendirikan kita namanya. Bukan hanya sekedar berbuat. Nah, itulah yang akan kita dakwakan kepada lain diri kita. Andai kata ada seorang yang tertarik di kita di dalam mendakwakan kaji-kaji tadi, itu sesuai dengan kemampuan kita dan kemampuan orang yang akan menerima, maka itu nilainya adalah tidak tanggung-tanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bakok berdua orang dapat di awak. Bakok bertiga orang dapat di awak. Kok banyak itu walani, Yahya walani tadi, ribuan orang sudah dipengaruhinya masuk ke dalam Islam. Ya, tidak tanggung-tanggung oleh orang dimasukkannya ke dalam Islam. Ia memang tak wajar orang-orang seperti itulah akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak kini orang-orang yang berjibaku dengan agama itu. Ya betul-betul berjibaku. Kita cari dengar itu di dalam internet. Sampai titik darah terakhirnya ke melakukan demo sebelum Habib Rizik itu dibebaskan daripada tahanan. Badi itu karena orang tahu bahwa Habib Rizik tadinya benar-benar menjalankan atau beristiqomah di dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bau sering menangis tuh Bapak Ibu, mencari begitu ketunggangan orang dalam beragama. Kalau buya-buya bentuk kita tidak bisa tuh tercapai dia. Disabui dia waktu ditangkap mungkin mencoroh. Kalau nyonya jadi badia kakak dengan perjuangan Rasulullah dulu. Nah, kita dalam beragama pun hendaknya kalau tidakkan seperti itu, tapi kita tahu dan menuju ke kiri. Apa gunanya kita mendapatkan nilai-nilai dunia kalau nilai akhirat tidak dapat? Nilai akhirat tadi aja artinya adalah berkah di sisi Allah. Ada nilai di sisi Allah itu namanya akhirat. Kalau sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah itu tidak akhirat. Sekalipun salat puasa tadi tidak ada nilainya di sisi Allah, itu namanya tidak urusan akhirat. Tapi makan minum sekalipun ada nilainya di sisi Allah, itu akhirat. Jadi kalau kita sama-sama salat, mungkin si A salat tadi mendirikan salat. Si B tidak mendirikan salat, hanya sekadar melakukan salat cuma. Maka si B berarti melaksanakan urusan dunia. Si A baru disebut dengan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan, si A mungkin makan dengan rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sadarnya, taunya nembaso makan tadi dia tidak bisa terlaksana kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti urusan akhirat makan bapak halu. Mungkin si B makan tidak hanya tujuannya hanya sekedar kenyang, maka berarti itu adalah urusan dunia.
Nampak di situ bahwa urusan dunia dengan urusan akhirat tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada suatu pernyataan, seimbangkanlah dunia dan akhirat. Kadang-kadang orang memahami itu sawi sembayang, sawi ke sawah. Tidak itu dikecilkan seimbang tadi. Setiap apapun komponen kehidupan kita tadi bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikecilkan seimbang dunia dan akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Kok makan kita di dunia konyang awak. Bernilai di sisi Allah, berpahala di sisi Allah. Tidur saja bisa itu menjadi bernilai akhirat. Kalian tidak lupa ceritanya. Pada suatu saat masuk Nabi ke dalam masjid. Nyo dapat tidak Nabi itu, iblis tadi itu melokok di balik pintu. Kecek Nabi, mangang situ. Keceknya, dan kempai mendayu orang sembayang tuah. Tetapi dan takut di orang loloknya. Nah, baru itu orang salat tadi itu, orang sembahyang tadi hanya urusan dunia. Dunia nilai salatnya tadi tidak dengan Allahnya salatnya. Sedangkan orang yang tidur tadi dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala takoloknya. Nah, sampai kini kita disyariatkan tuh nyelolok bacalah ayat-ayat Al-Quran. Terutama yang diperintahkan itu adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilahi sampai akhir. Baca tuh. Kau dapat tambah dengan ayat kursi. Tak kolok kita di dalam itu. Berarti lolok kita sampai jago berpahala. Urusan akhirat namanya lolok kita pada waktu itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Berbagai macam statement kini kok. Beruntung kita hidup di akhir zaman. Saya pernah mendongak Abdul Samad. Kecik Abdul Samad. Kalau kamu bisa merasa, itu berarti kamu baru makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu sudah mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baru berhak disebut itu dengan manusia. Kira-kira begitu istilah. Jadi kalau merasa saja baru rasa sakit, rasa apanya, anjing pun bisa seperti itu, jadinya Abdul Samad. Tapi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, nah kok sulit kajinya kok. Iko nanti dibangun di dalam agama itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita sesakit sepodiet, sadancang bak basi, saciok bak ayam. Bila kau maka bisa terjadi, tidak bisa dipaksakan itu. Tempuhlah jalan-jalan syariat untuk menuju hakikatnya. Agama kita agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah bisa paham? Nah, kau mana kurang-kurang apa jale tanya balik. Lah kita tidak membahas ayat tertentu dalam Quran malam kini. Tapi kita memberikan sugesti, memberikan gambaran bahwa sebaiknya kita hidup di permukaan bumi dalam beragama. Pahami dengan baik agama. Contoh seperti yang berulang kita sampaikan. Agama kita apa? Agama Islam. Apa arti Islam tadi? Selamat. Siapa kita selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Selamat pemahaman kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercampur dengan syirik. Selamat ibadah kita ya tertuju kepada Allah, bukan lillahi, bukan karena yang lain, harus lillahi Taala. Nah, kemudian selamat kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan Nabi menjadi perhatian di kita, walaupun tidak sepenuhnya bisa kita amalkan. Kita rasakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang mengantarkan kebaikan ke kita. Coba bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad dilahirkan ke permukaan bumi. Kemudian selamat kita dengan kawan kita, dengan saudara kita. Kita tidak mau tidak mau menggunjangkan, tidak menyakiti, tidak suudzon kepada orang lain. Dan kemudian selamat dengan diri sendiri. Sehingga diri kita tadi itu kita antarkan kepada hal-hal yang baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengaji ini sedang berbuat baik untuk diri kita sebetulnya. Nah, dan kemudian berbuat baik, selamat dengan alam sekitarnya. Meletakkan suatu pada tempatnya. Kalau itu yang kita dapatkan, maka itulah berarti kita telah mendapatkan Islam. Maka orang itu disebut dengan Muslim.
Nya akan menjadikan penyerahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi agamanya Islam, marahnya kalau tidak disebut dengan Islam, tapi dengan Tuhannya berantakan. Harapan mesti tertuju kepada yang lain baru. Itu belum dapat disebut dengan Muslim. Dengan Allah lah elok, tetapi dengan Nabi tidak elok. Kebanyakan itu agama yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan muslim. Nah, jadi harus selamat dengan Allah, kita tidak bahas, selamat dengan Nabi, selamat dengan manusia, selamat dengan diri kita sendiri, selamat dengan alam sekitar kita. Kalau ikunan kita dapatkan dalam kehidupan dan kita usahakan dalam kehidupan, orang tadi berhak disebut dengan muslim namanya. Nah, jadi kalau hanya sekedar merasul, itu makhluk namanya. Kalau bisa merasulkan apa yang dirasulkan orang lain, manusia namanya. Kalau bisa menyempurnakan selamatnya dengan Allah, keselamatan dengan yang lain-lain tadi, muslim namanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati hendaknya kecuali dalam keadaan muslim tadi. Tidak bercacat lagi kamu dengan Allah. Tidak bercacat kamu lagi dengan yang lain-lain tadi. Nah, itu nanti perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, makin jelas bahwa pengajian itu bukan hanya tinggi ilmu dan dituntut, itu saja enggak. Tetapi sampai kepada pemahaman. Orang-orang yang mampu memahami itu disebut itu dengan orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang berdalam-dalam dengan ilmu pengetahuan. Orang pula yang dinobatkan di Tuhan sebagai ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih banyak lagi di dunia kita kini orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita mencintainya. Tidak boleh kita membenci para ulama, orang-orang yang mendalam ilmu tadi, tidak boleh. Mengapa? Seperti Habib Rizik tuan, ya, di dalam agama diterangkan dagingnya orang-orang itu adalah beracun. Ya. Jadi kalau ada kata kita sakitinya, kita bencinya, kebencian dan sakit dan tadi akan kembali pada diri pribadi kita sendiri. Itu keyakinan awak tu, orang-orang yang menyakiti ulama-ulama sini ke tidak keselamat tu. Pasti balik pada diri pribadinya sendiri.